Langit sore di kota itu terlihat sedikit mendung, seakan memberi tanda bahwa hujan akan segera turun. Jalanan padat, kendaraan berdesakan dengan suara klakson yang sesekali membuat telinga terasa riuh. Di balik hiruk-pikuk kota, ada seorang pemuda bernama Aditya. Aditya bukanlah siapa-siapa. Ia hidup sederhana di sebuah rumah kecil yang ditempati bersama ibunya. Sehari-hari ia bekerja sebagai teknisi di sebuah bengkel motor. Tangan Aditya sering kotor oleh oli, wajahnya kadang lelah karena pekerjaan, tetapi senyumannya jarang pudar. Ia terbiasa menghadapi hidup dengan penuh kesabaran. Baginya, bekerja keras adalah satu-satunya cara agar bisa terus melangkah dan memberi yang terbaik untuk ibunya yang sudah lama sakit-sakitan. Meski hidupnya pas-pasan, Aditya dikenal baik oleh orang-orang di lingkungannya. Ia sering menolong tetangga tanpa mengharap imbalan. Jika ada yang butuh bantuan memperbaiki motor atau sekadar mengangkat barang berat, Aditya selalu siap. Sikapnya yang tulus itu membuat banyak orang merasa nyaman berada di dekatnya. Namun, di balik kesederhanaan itu, Aditya menyimpan pengalaman yang jarang diketahui orang. Dulu, saat masih duduk di bangku sekolah menengah, ia pernah ikut pelatihan pertolongan pertama. Dari situ ia belajar dasar-dasar cara menyelamatkan orang dalam kondisi darurat. Walau tidak pernah menggunakannya secara serius, ilmu itu tetap melekat di kepalanya. Di sisi lain kota, hidup seorang gadis bernama Kirana. Ia adalah putri dari seorang pengusaha besar, pemilik jaringan perusahaan properti dan hotel. Nama ayahnya sudah dikenal luas bahkan sering muncul di media. Kirana hidup di tengah segala kemewahan. Rumah besar, kendaraan mewah, dan fasilitas serba ada. Namun, hidupnya tidak semudah yang terlihat. Kirana adalah sosok yang ramah dan lembut, jauh berbeda dari bayangan banyak orang tentang anak orang kaya yang sombong. Ia lebih suka berbaur dengan karyawan ayahnya ketimbang duduk manis menikmati kemewahan. Meskipun begitu, ada satu hal yang sering membebani dirinya, tuntutan besar dari sang ayah. Sebagai anak tunggal, Kirana diharapkan mampu melanjutkan jejak keluarga dalam dunia bisnis. Padahal, hatinya lebih condong pada kegiatan sosial dan seni. Pertemuan dunia Aditya dan Kirana sebenarnya tidak pernah terbayangkan. Aditya hanyalah pemuda biasa dengan kehidupan pas-pasan, sementara Kirana adalah anak bos besar yang hidupnya penuh sorotan. Namun, nasib punya caranya sendiri mempertemukan dua orang yang berasal dari dunia berbeda. Hari itu, keluarga besar. Kirana mengadakan acara ulang tahun perusahaan sang ayah di sebuah hotel mewah di pusat kota. Banyak tamu penting hadir, mulai dari pejabat, pengusaha, hingga artis yang menjadi langganan publikasi media. Acara tersebut berlangsung meriah dengan panggung megah, musik, dan hidangan istimewa. Kirana hadir dengan balutan gaun sederhana namun anggun. Ia selalu tampil menawan tanpa harus berlebihan. Senyum manisnya menyapa setiap tamu yang ditemuinya. Banyak orang memuji kecantikannya, namun Kirana tetap bersikap rendah hati. Di sisi lain, Aditya tidak memiliki hubungan dengan acara itu. Namun, ia kebetulan berada di area hotel karena dipanggil oleh seorang temannya yang bekerja sebagai staf teknisi di sana. Temannya butuh bantuan memperbaiki mesin listrik cadangan yang mendadak bermasalah. Aditya pun datang dengan setelan kerja sederhana, hanya mengenakan kaos polos, celana jeans, dan jaket lusuh yang sudah lama menemaninya. Tak ada yang menyadari bahwa kedatangan Aditya ke hotel itu akan menjadi titik awal dari sebuah peristiwa besar. Ia hanya berniat membantu sebentar, lalu pulang untuk kembali menjaga ibunya di rumah. Sementara itu, di dalam ruangan megah, Kirana tampak sedikit lelah. Sejak pagi, ia harus mendampingi ayahnya menyambut tamu dan menghadiri berbagai sesi acara. Sesekali ia meneguk air putih untuk mengurangi rasa pusing yang mulai menyerang. Namun, ia tetap berusaha tersenyum agar tidak terlihat lemah. Aditya, yang sedang berjalan melewati lobi hotel, sempat melihat keramaian di pintu ballroom. Ia tidak terlalu memedulikannya, hanya sekadar melirik sebentar. Baginya, dunia penuh cahaya lampu dan orang-orang berdasi itu terasa jauh dari kehidupannya yang sederhana. Ia bahkan tidak pernah bermimpi bisa duduk di ruangan seperti itu. Sore mulai berganti malam. Lampu-lampu kristal di ballroom menyala, musik bertempo ceria mengiringi suasana, dan para tamu larut dalam obrolan hangat. Aditya masih berada di area belakang hotel, sibuk dengan kabel-kabel mesin yang rumit. Dan di dalam ruangan penuh kemewahan itu, Kirana mulai merasakan tubuhnya semakin melemah. Awalnya hanya pusing yang bisa ia tahan, tetapi kemudian pandangannya berkunang-kunang. Suara musik yang tadinya meriah terasa seperti gema jauh yang membuat kepalanya semakin berat. Kirana berusaha tetap berdiri tegak di samping ayahnya, namun kakinya terasa gemetar. Beberapa tamu mulai memperhatikan raut wajah Kirana yang pucat. "Kirana, kamu tidak apa-apa?"
Bisik salah seorang tante dari pihak keluarga. Kirana hanya tersenyum tipis, mencoba menutupi rasa sakit yang tiba-tiba menyerang dadanya. Namun senyum itu tak bertahan lama. Tubuhnya mendadak limbung dan jatuh pingsan di tengah keramaian. Kejadian itu membuat ruangan seketika panik. Para tamu berteriak kecil, sebagian mendekat, sebagian lagi menjauh karena bingung. Sang ayah, yang dikenal sebagai sosok tegas, tampak kehilangan ketenangannya. Ia langsung berjongkok di sisi putrinya sambil memanggil namanya berulang kali. "Dokter! Cepat panggil dokter!" teriaknya dengan suara bergetar. Seorang dokter yang kebetulan menjadi tamu di acara itu segera maju. Ia memeriksa denyut nadi Kirana dengan wajah serius. "Kondisinya kritis. Kita harus segera melakukan pertolongan. Tolong bawa ke ruang medis hotel," katanya. Beberapa staf hotel dengan sigap mengangkat tubuh Kirana ke ruang medis darurat. Semua orang mulai berbisik-bisik. Suasana pesta berubah menjadi tegang. Para tamu yang tadinya tertawa kini saling menatap cemas. Di ruang belakang hotel, Aditya yang baru saja selesai memperbaiki mesin listrik mendengar kabar dari temannya. "Dit, ada anak bos besar pingsan di ballroom. Katanya parah banget." Semua orang panik. Aditya menoleh sebentar. "Anak bos besar? Siapa?" "Ya itu, Kirana. Kamu tahu kan? Putri pemilik hotel ini." Katanya dokter pun kesulitan menanganinya. Mendengar kabar itu, Aditya sempat terdiam. Ia tidak mengenal Kirana secara pribadi, hanya pernah mendengar namanya. Bagi Aditya, urusan keluarga besar itu bukanlah ranahnya. Ia berniat melanjutkan pekerjaannya lalu pulang. Namun hatinya entah mengapa terasa gelisah. Sementara itu di ruang medis hotel, dokter dan beberapa perawat sibuk menangani Kirana. Wajahnya pucat pasi, napasnya tersengal. Keringat dingin membasahi dahinya. Sang ayah berdiri di samping tempat tidur dengan wajah penuh kecemasan. "Kenapa anak saya seperti ini? Tolong lakukan apa saja," katanya dengan suara tinggi. Dokter itu menghela napas. "Kami sudah berusaha, tapi kondisinya semakin drop. Jantungnya lemah. Perlu penanganan lebih intensif di rumah sakit, tapi saya ragu ia bisa bertahan di perjalanan." Kalimat itu membuat ruangan terdiam. Semua mata tertuju pada Kirana yang terbaring lemah. Seakan waktu berhenti, hanya suara alat medis sederhana yang berbunyi pelan. Aditya yang sedang berjalan menuju pintu keluar hotel, tiba-tiba mendengar tangisan kecil seorang staf yang lewat. "Kasihan sekali Mbak Kirana." Dokternya saja sudah angkat tangan. Langkah Aditya spontan terhenti. Hatinya berdebar, teringat kembali pada pelatihan pertolongan pertama yang pernah ia ikuti bertahun-tahun lalu. Ia bergumam dalam hati. "Kalau mereka menyerah, bukankah aku harus mencoba? Setidaknya jangan biarkan gadis itu pergi tanpa usaha apa-apa." Namun keraguannya besar. Ia hanya seorang teknisi, bukan dokter. Bagaimana jika tindakannya malah salah? Bagaimana jika semua orang menyalahkannya nanti? Pikiran itu membuatnya bimbang. Di dalam ruangan medis, suara alat deteksi denyut melemah. Dokter yang menangani Kirana menunduk lesu. "Maaf, saya sudah melakukan yang terbaik. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan." Sang ayah membeku, matanya merah menahan air mata. "Tidak, tidak mungkin." "Kirana, bertahanlah," teriaknya sambil menggenggam tangan putrinya. Beberapa tamu yang ikut masuk hanya bisa menggeleng pasrah. Kabar itu cepat menyebar di luar ruangan. Para tamu semakin ramai berbisik. Sebagian menutup mulut karena kaget, sebagian lagi hanya menghela napas. Suasana hotel yang tadinya meriah kini berubah jadi mencekam. Aditya, yang berdiri tidak jauh dari kerumunan, mendengar jelas kalimat dokter. Dadanya terasa sesak. Ia tahu inilah saatnya mengambil keputusan. Ia bisa tetap diam dan membiarkan semua berlalu, atau memberanikan diri maju, meski resikonya besar. Dengan langkah ragu namun tegas, Aditya mendekat ke pintu ruang medis. Ia melihat sekeliling, semua orang tampak putus asa. Tak ada lagi yang bisa dilakukan, kecuali mencoba sesuatu yang berbeda. Dalam hati, Aditya berbisik, "Aku mungkin bukan siapa-siapa, tapi aku tidak bisa tinggal diam. Kalau aku bisa menolongnya, setidaknya aku sudah berusaha." Ia menghela napas panjang, lalu mengetuk pintu pelan. Semua kepala menoleh kepadanya. Wajah-wajah penuh air mata menatap heran. Di hadapan mereka, seorang pemuda sederhana berdiri dengan keberanian yang mulai ia kumpulkan. "Maaf," suara Aditya terdengar tenang namun tegas. "Izinkan saya mencoba menolong Kirana." Semua orang yang ada di ruangan medis sontak terdiam. Seolah kata-kata Aditya barusan terlalu asing untuk diucapkan di tengah situasi yang mencekam. Sang ayah, dengan mata sembab dan wajah penuh amarah, menatap tajam ke arah pemuda sederhana yang berdiri di depan pintu. "Kamu siapa? Ini bukan waktunya untuk main-main." Bentaknya Aditya menunduk hormat,
mencoba menahan rasa gentar di dadanya. Saya Aditya, Pak. Teknisi yang tadi membantu memperbaiki mesin di hotel ini. Saya memang bukan dokter, tapi saya punya sedikit ilmu pertolongan darurat. Tolong beri saya kesempatan. Beberapa orang yang berada di sana saling berbisik. Ada yang menatap sinis, ada pula yang memandang dengan ragu. Bagaimana mungkin seorang teknisi bisa menolong ketika dokter saja sudah menyerah? Namun di tengah kebisuan itu, suara lirih terdengar dari seorang perempuan paruh baya yang tampaknya kenal dekat dengan keluarga. Pak, mungkin tidak ada salahnya memberi kesempatan. Siapa tahu? Sang ayah menghela napas panjang. Menoleh lagi pada putrinya yang terbaring lemah dengan napas nyaris tak terdengar. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya jatuh juga. Ia sadar waktu semakin sempit. Dengan suara serak, ia akhirnya berkata, "Kalau sampai terjadi sesuatu, aku akan menuntutmu. Tapi kalau kau memang berani, lakukan apa yang bisa kau lakukan." Aditya mengangguk tegas. Ia melangkah masuk, mencoba menenangkan dirinya. Tangannya sempat gemetar, tetapi ia berusaha mengingat kembali semua pelajaran pertolongan pertama yang pernah ia pelajari dulu. "Mohon semua orang beri saya ruang," katanya pelan. Dokter yang tadi menangani Kirana hanya bisa menghela napas dan mundur. Meski ia merasa aneh, di lubuk hatinya ia tahu bahwa tidak ada salahnya mencoba. Daripada hanya menunggu keajaiban tanpa usaha, Aditya berlutut di sisi Kirana. Wajah gadis itu pucat seperti kertas, matanya terpejam rapat, bibirnya membiru. Aditya bisa merasakan hawa dingin dari tubuhnya. Sekilas hatinya goyah, apa aku benar-benar bisa menolongnya? Namun, ia segera menepis keraguan itu. Ia menempelkan telinganya ke dada Kirana, mencoba mendengar denyut jantung. Detaknya sangat lemah, hampir tak terdengar. Aditya menarik napas dalam-dalam, lalu mulai melakukan tekanan dada dengan ritme yang ia ingat. Tangan kasarnya menekan dengan hati-hati, berulang kali, sambil sesekali memberi napas buatan. Semua orang terdiam. Hanya suara hentakan ritme tangan Aditya yang terdengar. Sang ayah memandang dengan wajah penuh kecemasan, sementara beberapa tamu menutup mulut menahan tangis. Menit demi menit terasa sangat lama. Keringat mulai bercucuran di dahi Aditya, tetapi ia tidak berhenti. Ia teringat pada ibunya di rumah. Bagaimana dulu ia juga pernah menolong ibunya ketika pingsan mendadak. Saat itu, cara sederhana ini berhasil membuat ibunya sadar kembali. Harapan kecil itu kini menjadi kekuatan untuknya. Namun setelah beberapa kali mencoba, Kirana masih belum memberikan reaksi. Ruangan semakin hening, suasana makin menyesakkan. Apa gunanya semua ini? "Hentikan saja," seru salah satu tamu dengan nada putus asa. Aditya terdiam sejenak, menoleh dengan mata yang berkaca-kaca. "Tidak, saya belum menyerah. Selama dia masih di sini, saya akan terus berusaha," katanya dengan suara bergetar. Kata-kata itu membuat beberapa orang terdiam. Mereka bisa merasakan ketulusan dan tekad yang terpancar dari pemuda sederhana itu. Aditya kembali melanjutkan tekanannya, kali ini dengan lebih mantap. Di dalam hatinya ia terus berdoa, memohon agar ada jalan keluar. Setiap hembusan napas yang ia berikan seakan menjadi taruhan antara hidup dan mati. Sang ayah yang sedari tadi hanya bisa menggenggam tangan putrinya, kini menunduk sambil berbisik, "Kirana, dengarlah, bertahanlah. Ayah mohon." Tangis kecil mulai terdengar dari sudut ruangan. Suasana yang tadinya dipenuhi keraguan kini berubah menjadi harapan tipis. Semua mata tertuju pada Aditya yang masih berusaha tanpa kenal lelah, hingga akhirnya sesuatu yang mengejutkan terjadi. Aditya merasakan ada gerakan kecil dari tubuh Kirana. Bibir gadis itu tampak bergerak pelan, seolah berusaha menarik napas. Aditya segera memeriksa denyut nadinya lagi, dan kali ini ia merasakan detakan yang sedikit lebih kuat. Dia merespons, seru Aditya dengan mata berbinar. Semua orang yang ada di ruangan langsung tersentak. Sang ayah menatap putrinya dengan air mata haru yang mengalir deras. Dokter yang tadi menyerah pun mendekat, memeriksa ulang, dan wajahnya tampak terkejut. Benar, jantungnya mulai stabil kembali. "Ini luar biasa," katanya dengan suara bergetar. Suasana ruangan berubah seketika. Dari putus asa menjadi harapan, dari tangis kesedihan menjadi isak penuh syukur. Namun meski begitu, kondisi Kirana masih sangat lemah dan butuh perawatan intensif. Aditya menunduk, tangannya masih gemetar, namun ia merasa lega. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tapi setidaknya ia berhasil menarik kembali Kirana dari ambang batas yang hampir merenggut nyawanya. Sang ayah berdiri, menatap Aditya dengan campuran perasaan sulit dijelaskan, kagum, terkejut, dan penuh rasa terima kasih. Untuk pertama kalinya,
Pria yang selama ini dikenal angkuh, itu merasakan betapa berharganya keberanian seorang pemuda sederhana. Dokter yang tadi menyerah kini mengambil alih kembali, tapi kali ini dengan wajah berbeda. Kondisinya sudah ada tanda-tanda membaik, tapi masih sangat rapuh. Kita harus cepat membawanya ke rumah sakit dengan fasilitas lengkap. Sang ayah mengangguk cepat. Baik, siapkan mobil. Hubungi rumah sakit terbaik. Namun masalah baru muncul. Hujan deras mengguyur kota, jalanan sekitar hotel macet total karena acara besar itu telah menarik banyak tamu penting dan kendaraan menumpuk di depan lobi. Ambulans yang dipanggil tak bisa segera masuk karena terjebak kemacetan panjang. Pak, ambulans akan terlambat. Minimal butuh setengah jam untuk sampai, ujar salah seorang staf dengan wajah cemas. Semua orang langsung terdiam. Setengah jam? Itu waktu yang terlalu lama untuk Kirana yang kondisinya masih kritis. Napasnya memang sudah kembali, tapi masih tersengal-sengal dan tak stabil. Aditya yang masih berlutut di samping Kirana mengangkat kepalanya. Jika menunggu ambulans bisa berisiko besar, kita harus tetap lakukan pertolongan darurat agar ia bertahan sampai tenaga medis lengkap datang. Dokter menatapnya dengan heran, lalu pelan-pelan mengangguk. Kamu benar. Kita harus tetap menjaga fungsi pernapasan dan jantungnya. Kalau begitu, bantu aku. Beberapa orang tampak kaget. Bagaimana mungkin seorang dokter yang barusan menganggap Aditya hanya teknisi biasa kini mengajaknya bekerja sama? Namun keadaan darurat membuat semua gengsi runtuh. Aditya segera berdiri, mencoba mengatur instruksi sederhana. Ia membantu memposisikan tubuh Kirana agar saluran pernapasannya tetap terbuka. Ia juga mengambil kain bersih untuk mengelap keringat dingin di wajahnya. Dok, saya akan terus pantau denyutnya. Tolong siapkan alat seadanya. Ucap Aditya tenang meski hatinya berdebar keras. Dokter mengangguk dan keduanya mulai bekerja beriringan. Sang ayah hanya bisa berdiri sambil menggenggam tangan putrinya. Rasa harap dan cemas bercampur menjadi satu. Suasana ruangan makin terasa menegangkan. Di luar, suara hujan deras bercampur dengan bunyi petir yang menggelegar, seolah ikut menambah dramatisnya keadaan. Para tamu yang tadi memenuhi ruang medis kini sebagian menyingkir, memberi ruang agar Aditya dan dokter bisa fokus. Namun mereka tetap menatap dari jauh dengan wajah penuh kekhawatiran. Aditya berusaha tetap tenang, meski tangannya sudah lelah. Ia teringat pada semua momen sulit dalam hidupnya. Ketika ibunya sakit, ketika ia harus bekerja keras hingga larut malam, ketika hidup seolah tidak memberi pilihan lain selain bertahan. Semua itu membuatnya semakin kuat menghadapi situasi ini. Beberapa kali napas Kirana melemah kembali, membuat ruangan kembali panik. Jangan menyerah, Kirana. Ayo, tarik napas lagi. Bisik Aditya lirih. Seakan berbicara langsung ke dalam jiwa gadis itu. Sang ayah yang mendengar kalimat itu hanya bisa meneteskan air mata. Ia sadar, pemuda sederhana ini sudah memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar pertolongan medis. Ia memberi semangat hidup. Waktu terus berjalan. 5 menit terasa seperti 1 jam. Semua orang menunggu dengan tegang. Lalu tiba-tiba tubuh Kirana sedikit bergerak. Matanya perlahan terbuka meski hanya setengah, menatap samar-samar ke arah sekitar. Dia sadar. Dia membuka mata. Seru salah seorang tamu yang melihat. Sontak ruangan dipenuhi isak haru. Sang ayah langsung mendekat, wajahnya penuh kebahagiaan bercampur rasa tak percaya. Kirana? Nak, kau dengar suara ayah? Kirana tak bisa menjawab jelas, hanya menggerakkan bibirnya pelan. Tetapi itu sudah cukup untuk membuat semua orang yakin bahwa ia masih berjuang. Aditya tersenyum lega, meski tubuhnya sendiri mulai goyah karena kelelahan. Tetap kuat. Kamu bisa bertahan, bisiknya lembut. Dokter memeriksa ulang tanda-tanda vitalnya dan mengangguk puas. Stabilitasnya mulai membaik. Kita hanya perlu memastikan ia tidak drop lagi sampai ambulans tiba. Suasana ruangan yang tadinya tegang kini berubah menjadi lebih hangat. Orang-orang yang semula meremehkan Aditya kini memandangnya dengan rasa hormat. Tak ada lagi bisik-bisik sinis, yang ada hanya kekaguman. Sang ayah menoleh ke arah Aditya, menatapnya dalam-dalam. Nak, entah bagaimana aku harus berterima kasih. Kalau bukan karena kau, mungkin aku sudah kehilangan anakku malam ini. Suaranya bergetar, penuh ketulusan. Aditya menunduk dengan sopan. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Pak. Semua karena izin Tuhan. Hening sesaat. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Namun di balik hening itu, ada rasa syukur mendalam yang dirasakan semua orang. Mereka baru saja menyaksikan bagaimana seorang pemuda sederhana berani maju menjadi penyelamat, ketika bahkan dokter pun hampir menyerah.
Dan ketika sirin ambulans akhirnya terdengar mendekat, semua orang menarik napas lega. Pertolongan penuh sebentar lagi datang. Tapi bagi Aditya, ia tahu, peristiwa malam itu sudah mengubah pandangan banyak orang terhadap dirinya. Ambulans akhirnya tiba di halaman hotel, membelah kerumunan tamu yang masih dilanda rasa tegang. Sirinenya meraung, membuat suasana semakin dramatis. Beberapa petugas medis bergegas masuk membawa tandu dan peralatan lengkap. Mereka segera menilai kondisi Kirana, lalu dengan hati-hati memindahkannya dari ranjang darurat ke tandu. Pasien dalam kondisi kritis tapi masih responsif. Kita harus segera berangkat ke rumah sakit. Siapkan semua jalur jalan, seru salah satu petugas. Sang ayah mengangguk dan ikut mendampingi. Sementara beberapa staf hotel sibuk mengarahkan kendaraan lain agar ambulans bisa keluar lebih cepat. Aditya, yang masih berdiri dengan tubuh lelah dan pakaian penuh keringat, hanya bisa menghela napas. Ia merasa lega sekaligus khawatir. Pertolongan darurat memang berhasil, tetapi pertarungan Kirana masih jauh dari kata selesai. Perjalanan menuju rumah sakit tidaklah mudah. Hujan deras membuat jalanan licin, sementara kemacetan masih terjadi di beberapa titik. Di dalam ambulans, suara alat medis berpadu dengan percakapan singkat para tenaga medis yang saling memberi instruksi. Aditya sebenarnya tidak diharuskan ikut, tetapi entah mengapa hatinya menolak untuk pergi begitu saja. Ia merasa sudah terlibat terlalu jauh untuk meninggalkan Kirana sekarang. Saat ia ragu berdiri di dekat pintu ambulans, sang ayah tiba-tiba menoleh. "Kau, ikutlah. Aku ingin kau tetap mendampingi sampai rumah sakit," ucapnya tegas. Aditya sempat terkejut, namun segera mengangguk sopan. Tanpa banyak kata, ia naik ke dalam ambulans dan duduk di sisi lain, menatap wajah Kirana yang masih terbaring pucat dengan oksigen terpasang. Detik demi detik di dalam ambulans terasa panjang. Kadang jarum monitor bergerak stabil, kadang menurun drastis. Setiap kali alarm alat berbunyi, semua orang di dalam kendaraan itu langsung menahan napas. Tekanan darahnya turun. Seru salah seorang perawat. Petugas lain segera melakukan tindakan cepat, sementara Aditya dengan spontan memegang tangan Kirana. "Bertahanlah. Jangan menyerah," bisiknya lirih. Ia tidak peduli apakah Kirana mendengarnya atau tidak. Yang penting ia terus berusaha memberi semangat. Sang ayah yang duduk di samping putrinya melirik Aditya. Dalam tatapan itu ada rasa haru bercampur terima kasih yang tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Sesampainya di rumah sakit, tim medis langsung bergerak cepat membawa Kirana ke ruang gawat darurat. Aditya hanya bisa berdiri di koridor bersama sang ayah, menunggu dengan perasaan bercampur aduk. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Dari balik pintu kaca ruang gawat darurat, mereka bisa melihat dokter-dokter lain bekerja keras. Ada saat-saat di mana tubuh Kirana tampak tak bergerak, lalu tim medis melakukan berbagai upaya resusitasi. Sang ayah menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Ya Tuhan, jangan ambil anakku." "Aku mohon." Aditya menatap pemandangan itu dengan dada sesak. Ia merasa seolah ikut berada di dalam ruangan itu, berjuang bersama mereka. Bayangan ketika ia memberi pertolongan darurat kembali terlintas di kepalanya. Ia tahu bahwa sekarang semua ada di tangan tenaga medis, tapi hatinya tetap tidak tenang. Setengah jam berlalu. Tiba-tiba seorang dokter keluar dengan wajah serius. Semua orang yang menunggu langsung berdiri. "Bagaimana kondisi anak saya?" tanya sang ayah dengan suara bergetar. Dokter itu menatap sejenak, lalu menjawab, "Kami sudah melakukan tindakan maksimal. Kondisinya masih kritis, tapi ada sedikit perkembangan positif. Sekarang kita harus tunggu bagaimana tubuhnya merespons perawatan lebih lanjut." Sang ayah hampir terjatuh lega, meski masih dibayang-bayangi rasa cemas. Ia menoleh ke arah Aditya, menepuk bahunya pelan. "Kalau tadi kau tidak bertindak, mungkin aku tidak akan mendengar kabar ini sekarang." Aditya hanya menunduk. "Saya hanya berusaha sebaik yang saya bisa, Pak." Malam itu, Aditya memilih tetap di rumah sakit. Meski ia bukan keluarga, entah mengapa kakinya enggan melangkah pulang. Ia duduk di kursi tunggu sepanjang malam, menatap pintu ruang perawatan intensif dengan doa yang tak henti-hentinya ia panjatkan. Beberapa kali ia melihat perawat keluar masuk, membawa obat atau alat tambahan. Hatinya selalu berdebar setiap kali pintu itu terbuka. Akhirnya, menjelang subuh, salah seorang dokter keluar lagi. Kondisi pasien berangsur membaik. Ia masih harus dipantau ketat, tapi setidaknya ancaman terburuk sudah bisa dilalui. Seketika koridor rumah sakit dipenuhi isak haru. Sang ayah meneteskan air mata. Kali ini bukan karena putus asa, tetapi karena lega yang amat besar. Ia menyalami dokter dengan erat, lalu menoleh pada Aditya. "Anak muda, kau bukan hanya penyelamat Kirana,
Kau juga penyelamat hatiku sebagai seorang ayah. Aditya terdiam, dadanya terasa hangat. Ia tak pernah menyangka hidupnya yang sederhana bisa memberi arti sebesar ini untuk orang lain. Hari-hari berikutnya menjadi masa yang penuh ujian sekaligus harapan. Kirana dirawat di ruang intensif dengan penjagaan ketat. Tubuhnya masih lemah, namun perlahan kondisinya membaik. Setiap hari, sang ayah setia menunggu di depan ruang perawatan, wajahnya penuh penyesalan sekaligus doa. Aditya, meski bukan bagian dari keluarga, tetap memilih datang. Ia selalu duduk di kursi tunggu, kadang hingga larut malam. Beberapa perawat sempat heran, namun lama-kelamaan mereka memahami. Itu anak muda yang menolong Nona Kirana waktu di hotel. Bisik mereka satu sama lain dengan rasa kagum. Suatu sore, ketika hujan kembali turun membasahi kota, kabar gembira datang. Kirana dipindahkan dari ruang intensif ke ruang perawatan biasa. Meski tubuhnya masih lemah dan harus berbaring, matanya kini terbuka lebih jelas. Senyumnya samar, tapi cukup untuk membuat semua orang merasa lega. Saat pertama kali sadar penuh, Kirana menoleh perlahan. Yang pertama kali ia lihat adalah wajah ayahnya yang penuh air mata. "Ayah, jangan menangis," bisiknya pelan. Sang ayah menggenggam tangannya erat. "Nak, kau tidak tahu betapa ayah hampir kehilanganmu. Maafkan ayah jika selama ini terlalu menekanmu. Yang ayah butuhkan hanyalah kau tetap ada, sehat dan bahagia." Kirana meneteskan air mata haru. Untuk pertama kalinya ia mendengar kata-kata lembut itu dari ayahnya. Tak lama setelah itu pintu kamar perawatan terbuka. Aditya masuk perlahan dengan wajah canggung, takut dianggap lancang. Namun Kirana segera menoleh ke arahnya. "Itu kamu kan yang menyelamatkanku?" Suaranya pelan, hampir berbisik. Aditya tersenyum kecil. "Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Yang penting kamu sekarang sudah lebih baik." Sang ayah menatap keduanya, lalu berkata tegas, "Nak, jangan merendahkan dirimu. Kalau bukan karena keberanianmu, mungkin anakku sudah tiada. Aku berutang nyawa padamu." Kata-kata itu membuat suasana hening sejenak. Aditya menunduk, wajahnya memarah. Ia tidak pernah mencari pujian, namun mendengar ucapan itu dari seorang pria yang begitu berpengaruh membuat hatinya bergetar. Hari-hari berlalu. Kirana semakin pulih, meski masih harus menjalani terapi dan pemeriksaan rutin. Di sela-sela itu, Aditya sering datang membawa bunga segar atau sekadar duduk menemani. Mereka mulai berbincang, dari hal-hal kecil hingga cerita pribadi. Kirana terkesan dengan kesederhanaan dan ketulusan Aditya. "Kamu tahu, banyak orang di sekelilingku yang punya segalanya, tapi tidak ada yang punya keberanian seperti kamu," katanya suatu hari sambil tersenyum. Aditya hanya tersenyum malu. "Saya cuma melakukan apa yang menurut saya benar." Sang ayah, yang semula hanya memandang Aditya sebagai orang asing, kini melihatnya dengan cara berbeda. Ia melihat sosok pemuda yang berani, tulus, dan jujur. Perlahan, ia mulai menghargai kehadiran Aditya bukan hanya sebagai penyelamat, tetapi juga sebagai pribadi yang membawa ketenangan untuk putrinya. Setelah beberapa minggu, Kirana akhirnya diperbolehkan pulang ke rumah. Hari itu menjadi momen bahagia bagi semua. Para pekerja di rumah keluarga besar itu menyambut dengan penuh syukur. Namun, ada satu sosok yang paling ditunggu oleh Kirana, Aditya. Ketika Aditya datang, Kirana menyapanya dengan senyum lebar. "Kamu harus sering-sering ke sini. Aku tidak mau kau menghilang begitu saja setelah semua yang kau lakukan." Aditya tertawa kecil. "Kalau saya diizinkan, saya akan datang." Sang ayah yang berdiri di dekat mereka tersenyum tipis. "Kau bukan lagi orang luar, Nak. Kau sudah menjadi bagian dari keluarga ini." Kalimat itu membuat Aditya terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia teringat pada ibunya di rumah yang selalu berkata bahwa kebaikan akan kembali dalam bentuk yang tak terduga. Dan kini, ia benar-benar merasakannya. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Kirana duduk di beranda rumah besar itu. Aditya duduk di kursi sebelahnya. Angin malam berembus lembut, membawa keheningan yang hangat. "Terima kasih, Aditya," kata Kirana dengan suara lirih. "Bukan hanya karena kamu menyelamatkanku, tapi juga karena kamu membuatku sadar betapa berharganya hidup ini." Aditya menoleh, menatapnya dengan mata yang jujur. "Aku juga berterima kasih padamu. Karena kamu, aku jadi percaya bahwa setiap keberanian kecil bisa membawa perubahan besar." Mereka berdua terdiam sejenak, membiarkan suasana berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Di langit, awan mulai tersibak, menampakkan bintang-bintang yang berkilau. Seakan alam pun ikut merayakan kisah yang baru saja mereka jalani. Dan sejak malam itu hidup Aditya tidak lagi sama.
Ia bukan lagi sekadar pemuda sederhana yang bekerja di bengkel kecil. Ia adalah sosok yang dikenang sebagai penyelamat. Dan lebih dari itu, sebagai sahabat yang setia mendampingi Kirana dalam perjalanan barunya. Kirana pun berubah. Dari seorang gadis yang tertekan oleh tuntutan keluarga, ia kini menemukan arti kebebasan dan kebahagiaan yang sejati. Bersama Aditya, ia belajar bahwa hidup bukan hanya tentang harta atau jabatan, tetapi tentang keberanian, ketulusan, dan kasih sayang. Cerita mereka menjadi bukti bahwa kadang keajaiban datang dari tempat yang paling tidak terduga. Seorang pemuda sederhana bisa menjadi penyelamat ketika semua orang menyerah. Dan seorang gadis dari keluarga terpandang bisa menemukan arti hidup melalui pertemuan dengan orang yang tulus. Pada akhirnya, semua orang di sekitar mereka menyadari satu hal, bahwa kehidupan bukan soal siapa yang lebih kaya atau lebih berkuasa, melainkan siapa yang berani peduli dan bertindak di saat yang paling dibutuhkan. Dan itulah warisan kisah yang akan selalu mereka kenang. Kisah tentang keberanian seorang pemuda, tentang cinta yang tumbuh dari ketulusan, dan tentang kehidupan yang diselamatkan bukan hanya oleh tangan, tetapi juga oleh hati. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Semoga kisah Aditya dan Kirana memberi kita semua motivasi untuk selalu berani berbuat baik sekecil apapun itu. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat untuk kita semua.